Jadi ada kelambanan, ada kemalasan, dan ada hal-hal lain yang menyebabkan kelompok pertama ini menganggap keselamatan bukan hal yang penting. Tidak penting itu berita selamat. Mengapa saudara-saudara? Mengapa mereka anggap tidak penting? Alasan pertama, karena mereka dikuasai, dijajah oleh hal-hal duniawi. Mereka diikat oleh kemabukan, pesta pora, seks, hobi, uang, dan berbagai kesenangan lainnya. Sehingga tidak butuh Tuhan. Jangankan Tuhan, mati pun mereka tidak pikir. Apalagi omong kiamat, aduh tidak pikir. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengingatkan seputaran hal-hal ini. Atau betapa bahayanya hal-hal duniawi ini. Karena akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak butuh Allah. Tidak butuh selamat. Karena hidup senang terus, enak. Makanya dalam Lukas 21 ayat 34. Seputaran kiamat Yesus bilang begini, kekasih Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dan saudara, untuk alasan yang ini, kelihatannya memang orang yang paling rawan ya, adalah orang kaya ya. Kebanyakan orang kaya sangat sulit rasa butuh selamat. Kebanyakan loh ya, tidak semua. Karena faktanya ada orang kaya seperti Ayub. Kaya tapi merendahkan diri. Kayanya bukan kaya main-main, paling kaya di daerah itu. Tapi Ayub sampai Tuhan bilang tidak ada orang sesale dia. Puji di depan setan, tidak ada sesale dia. Tapi kebanyakan, meskipun tidak semua. Orang kaya ini kan punya banyak uang. Dengan uang ini dia bisa apa saja. Mau selingkuh. Main perempuan modal apa? Kok dia harga berapa? Orang punya duit, kok dia berapa? Pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya 55 ayat 1 sampai 7. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Kita akan baca berbalas-balasan saya lebih dahulu. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2 jemaat. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. 7 sama-sama 2-3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada tema baru melalui pembacaan kita yang akan kita bahas minggu ini dan minggu depan. Dan kalau belum selesai juga bisa lanjut ke minggu berikut. Temanya adalah kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang susah? Itu tema kita. Kalau ada yang gampang, kenapa harus pilih yang susah? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah dengar cerita dari jemaat
pengalaman jemaat ketika ditawari pekerjaan, ditawari bisnis. Dan bisnisnya sangat menggiurkan saudara-saudara, karena modal sedikit, kerja juga sedikit, tapi untungnya banyak sekali. Modal dikit, kerja dikit, untungnya banyak. Tapi karena jemaat ini berpegang pada firman, dia rasa-rasanya kok agak curiga ya dengan bisnis model begitu. Kan dia baca Alkitab, Alkitab bilang harus kerja. Hai pemalas, belajar pada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Lalu dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 juga firman Allah di sana berkata begini, saudara-saudara, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lalu ada nih bisnis, kerja dikit, modal dikit, untung banyak. Bahkan kita hanya duduk-duduk saja bisa menghasilkan uang. Tapi kok jemaat ini curiga ya. Jadi akhirnya jemaat menolak. Menolak, dan memang orang yang menawarkan ini, ya beberapa waktu kita lihat, oh mobil ganti, fasilitas, stylenya, handphone, segala macam. Kelihatannya waduh kayaknya benar juga nih. Tapi setelah selang beberapa waktu diciduk oleh kejaksaan. Bisnisnya itu bermasalah, saudara-saudara. Ya, memakan korban. Ada orang yang kena tipu dengan bisnis itu. Jadi ternyata kecurigaan jemaat ini benar. Masa sih Tuhan ajar kita kerja keras, kok ini hanya duduk-duduk, modal dikit, tidur-tidur, menghasilkan uang. Kayak investasi apalah, gimana lah begitu. Tapi ujung-ujung ditangkap. Ini kisah nyata, saudara-saudara. Jadi memang kalau yang gampang-gampang begitu, pasti mencurigakan begitu ya. Dan bagi saya kalau ada hal-hal lahiriah bisnis kayak begini, layak dicurigai. Layak dicurigai. Harus dicurigai. Ya, karena Tuhan tidak pernah didik kita yang gampang-gampang. Nah itu masalah lahiriah saudara-saudara. Kalau diseberangkan dalam konteks rohani, memang ajaran kita ini juga adalah ajaran yang paling dicurigai. Kenapa? Karena selamatnya gampang banget. Percaya Yesus selamat. Dan memang begitu adanya saudara-saudara. Penjahat di sebelah Yesus itu terlampau jahat. Tapi ketika dia berkata, Yesus ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Dan kemudian Yesus balas bilang, hari ini juga. Tidak usah tunggu aku datang dalam second coming. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada yang pikir itu dongeng, itu cerita fakta. Penjahat itu bertobat dan hari itu dia mati. Dia masuk Firdaus. Firdaus itu kata Yunaninya paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Sorga. Heaven. Emang segampang itu Pak? Iya segampang itu. Kalau yang lahiriah tadi Anda mau curigai, layaklah. Tapi yang ini saya bisa buktikan Anda punya curiga salah. Kalau ada orang yang mencurigai ajaran model apa ini? Kok selamatnya gampang banget? Memang begitu. Seorang bernama Gun-Gun Supardi. Gun-Gun Supardi ini anak Sulawesi Selatan, lahir di Madura, dibesarkan di Madura. Kisah nyata. Sekolah pelayaran. Setelah tamat sekolah pelayaran, dia ikut berlayar dengan kapal minyak tertentu atau kapal tertentu yang di dalamnya hanya dia sendiri orang Indonesia. ABK, kapten semua bule. Nah ada masalah di sini karena dia selalu dihina karena dia doang orang Indonesia kan. Yang lain bule, lalu bule-bule ini kayak nyindir, hina, remehkan.
ejek, olok dari waktu ke waktu. Bayangkan saudara satu lingkungan kerja, kalau model begini kan tertekan, sakit hati, terluka. Gun-Gun bukan seorang Kristen. Lalu dia kasih tahu di kapten, kapten tolong dulu ingatkan teman-teman ini. Ejek, olok saya tiap hari, saya tersinggung, saya sakit hati. Entah kapten omong atau tidak omong, atau mungkin sudah ngomong tapi tidak digubris oleh teman-temannya ini, kekasih-kekasih Tuhan. Maka yang terjadi adalah, satu kali dia sudah tidak tahan. Pas kapal sampai di segitiga Bermuda. Itu kalau tidak salah mau menuju Panama atau Meksiko. Mungkin ada bagian dari cerita ini yang saya miss. Tetapi garis besarnya ini tidak mungkin salah. Inti cerita kisah nyata ini. Sampai segitiga Bermuda, mungkin setan berkuasa atas dia. Dia ambil kapak. Dia hantam dahulu kapten. Di ruang informasi 3 orang dia bunuh mati. Kemudian semua teman-temannya yang dia, ada mungkin 30-an atau 40 orang. Dia bunuh semua, kasih mati. Dia pernah datang di Kupang. Waktu dia bersaksi. Dan kalau saudara Google agak lebih jelas ceritanya di sana. Lalu dia call ke, kalau tidak salah Panama ya. Dia bilang, datang ambil ini jenazah semua. Kalian terlambat ambil, saya kasih tenggelam ini kapal. Dia kapak itu kapal. Berharap tenggelamkan kapal itu. Singkat cerita akhirnya polisi datang. Tangkap Gun-Gun Supardi dan dia ditahan. Sementara di tahanan itu, Bapak Ibu jemaat, di tahanannya itu tahanan orang-orang berbahaya semua. Itu pelaku kriminal tingkat atas, kelas berat. Hukuman mati, hukuman seumur hidup di situ. Termasuk ada Gun-Gun Supardi yang kasih mati semua orang di kapal itu. Ada pendeta yang suka lewat di penjara itu, di lorong penjara itu, lalu khotbah, hanya lewat dan khotbah. Ini kan tahanan kiri kanan nih. Percaya pada Yesus ada pengampunan, pada Yesus ada keselamatan, pada Yesus ada kelepasan. Yesus berkata, marilah kepadaku, dan seterusnya, omong. Tiap hari. 1 minggu kemudian, pas pendeta itu lewat lagi khotbah, Gun-Gun Supardi tangkap dia punya leher, tarik dia ke trali. Kau ini omong-omong Yesus itu siapa? Kan Gun-Gun bukan Kristen. Dia anak Sulawesi Selatan, lahir di Madura. Siapa dia kau bilang Yesus bisa ampuni. Yesus, saya ini terlalu kotor, saya terlalu berdosa. Kau tahu tidak saya? Pendeta bilang tahu, saya pembunuh dari Indonesia itu. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kau tahu tidak saya? Lalu pendeta bilang tahu. Tapi mana Yesus itu? Pendeta bilang, ada di sini. Di mana? Lalu pendeta ini bilang, kalau kau mau rasa dia, kau berlutut. Saya doa buat kau sekarang. Dia ikut saja begitu. Dia berlutut, pendeta tumpang tangan, doa kesan dia. Dalam doa yang cukup panjang itu, di pertengahan doa, Gun-Gun bangkit dari berlututnya. Dia lompat dan berteriak, aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Kawan-kawan sel lain yang begini, gila. Dia ada dalam sel tapi dia berteriak, aku bebas. Gun-Gun merasakan kebebasan yang lain. Betul dia masih di balik trali. Tapi ada pembebasan melalui pelayanan pendeta itu. Gun-Gun dipulihkan. Saya tuh rindu ketemu dia langsung tapi belum pernah ketemu. Walaupun pernah diundang di gereja yang sama waktu saya KKR di Timor Leste. Di GBI Rock. Atau di GBI salah satu di kota Dili. Beberapa tahun lalu, pas saya pulang pas dia datang. Saya rindu ketemu, saya pengen cerita langsung. Tapi tidak sempat. Singkat cerita, Gun-Gun mengalami restorasi pertobatan. Secara hukum tidak bebas. Tapi dia lompat, dia bilang, aku bebas. Aku bebas. Yesus membebaskanku. Tapi semua tetap anggap dia gila. Saudara, tiba-tiba menjelang beberapa waktu ada pergolakan politik di negeri itu. Ganti pemimpin baru kasih amnesti. Besar-besar, Gun-Gun bebas total.
Dibawa ke kedutaan, itu kedutaan kan bukan Kristen kebanyakan. Dia percaya Yesus. Bebas, saya bebas, sampai bebas betul. Dari penjara saja saya bebas. Saya bebas betul. Dia dianggap orang gila. Padahal faktanya dia dipulihkan. Mujizat terjadi. Pulang di Indonesia, turun Surabaya, lanjut sekolah teologi, buka gereja. Kemungkinan gerejanya mungkin di daerah Tangerang kalau tidak salah sekarang. Cukup tua beliau ya. Saudara, apa yang mustahil bagi Allah? Amin. Ini ayat bilang di dalam pembacaan kita khususnya ayat 7. Dengan jelas firman Allah berkata di sana, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hati Tuhan tuh ya Bapak Ibu, dia tidak mau orang fasik mati dalam kefasikannya. Allah mau orang fasik bertobat. Allah tidak mau orang fasik mati dalam keadaan tetap fasik. Fasik itu without worship. Makanya dalam Yehezkiel 33 ayat 11 firman Allah berkata begini Bapak Ibu jemaat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Amin. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Tuhan tidak mau orang mati dalam keadaan tetap terikat perzinahan, tetap terikat dengan tipu-tipu, tetap terikat dengan suanggi sihir, percaya-percaya arwah-arwah, sinkritisme, omong-omong di kuburan. Tuhan tidak mau seorang muda meninggal kalau tetap terikat dengan kehidupan free sex dan kehidupan duniawi lainnya. Allah tidak mau kita mati dalam keadaan malas gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab. Allah tidak mau orang fasik meninggal dalam keadaan fasik. Allah mau orang fasik bertobat. Ini yang dialami oleh penjahat di sebelah Yesus. Ini yang dialami oleh Paulus. Ini yang dialami oleh Gun-Gun Supardi. Ini yang dialami oleh saya. Dan harusnya dialami oleh semua orang-orang kotor yang merasakan bahwa memang dalam Kristen itu gampang banget. Sekotor apapun, serusak apapun, Alkitab berkata sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan seputih salju. Merah seperti kain kesumba akan diputihkan seputih bulu domba. Asal ada keterbukaan. 1 Yohanes 1 ayat ini sangat luar biasa mengingatkan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jaminannya begitu jelas. Jadi, ajaran keselamatan di dalam Kristen itu luar biasa. Makanya tema kita, kalau ada yang gampang kenapa pilih yang susah? Ajaran keselamatan yang ditawarkan oleh Kristen beda dengan tawaran bisnis yang tadi itu. Karena ujung-ujung ketahuan, tipu, bohong. Yesus tidak bohong. Amin. Yesus tidak pernah berdusta. Ini janji ya dan amin. Makanya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berkaitan dengan pembacaan kita di bawah tema, kalau ada yang gampang kenapa harus pilih yang susah. Kita akan bahas beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan bahas seputaran beberapa kelompok orang dengan respon atau tanggapan yang berbeda seputaran keselamatan yang ditawarkan dalam ajaran Kristen. Bapak Ibu jemaat, perlu saya beri keterangan bahwa istilah-istilah yang Yesaya pakai dalam tulisannya ini, khususnya di ayat 1 dan 2 ada istilah air, roti, susu, anggur, lapar, haus, bayar,
kenyang, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah lahiriah yang dipakai untuk menggambarkan keadaan rohani seseorang. Makanya kalau saudara lihat ayat 1 dia bilang, ayo hai semua orang yang haus, bla bla dan lain sebagainya. Ya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami poin pertama ini tak terhindarkan bahwa saya perlu memberi keterangan ini. Sebab kalau kita yang suka belajar Alkitab, biasa dengar khotbah, baca Alkitab dan kita temui, ada istilah-istilah lahiriah yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, para penulis Alkitab, pemazmur, nabi, rasul, bahkan Yesus sendiri, yang sebenarnya itu adalah hal-hal lahiriah yang maknanya adalah rohani. Contoh, Mazmur Korah dalam Mazmur pasal 42, ayat 2 dan 3, ayat itu berkata begini, saudara-saudara, perhatikan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa rindu air lahiriah, tapi ini penggambaran bagi kita yang rindu Tuhan. Ayatnya yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Dalam zaman pelayanan Nabi Amos, Tuhan janji, aku akan berikan satu kelaparan yang hebat. Bukan kelaparan akan makanan jasmani, bukan kehausan akan air, tapi lapar dan haus akan firman Allah. Dan orang harus mencarinya, tapi tidak menemukannya. Di dalam Amos 8 ayat 11, firman Allah berkata apa? Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 12, 1, 2, 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Diberkatilah Bapak Ibu yang datang sekarang dapat dengar enak. Ada waktu Tuhan bilang saya kasih orang cari tidak dapat. Itu beda banget. Punya duit tapi tidak dapat firman. Bisa punya duit keliling naik transportasi ini itu kapal mungkin pesawat. Tapi tidak ketemu. Yesus sendiri berkata aku adalah roti hidup. Makanya dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 sampai ayat 35 firman Allah berkata. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 35 sama-sama jemaat 23. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Masih ingatkah jemaat perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub yang punya laki 5 tapi itu laki orang semua. Perjumpaan dengan Yesus merestorasi pelakor ini dan akhirnya betul-betul dia mengalami Tuhan luar biasa. Yesus memulai dengan satu kontekstualisasi yang luar biasa. Ketika datang di sumur itu Yesus minta air. Ternyata itu hanya opening percakapan antara dia dengan Yesus. Itulah hamba Tuhan. Harus pintar-pintar lihat celah sebagai peluang pemberitaan Injil. Karena toh ujung-ujung Yesus tidak minum itu air. Yesus memang tahu ada seorang perempuan yang dijajah oleh dosa. Dia sangat haus akan kebenaran. Dia sangat haus akan Mesias, dan Yesus itulah roti hidup sekaligus air hidup. Makanya dalam Yohanes 4 mulai ayat 14 percakapan Yesus dan perempuan itu penggalannya bilang begini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya bahwa akhirnya perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini
betul-betul memuaskan dahaganya. Dia dipulihkan dan melalui dia hampir seantero Samaria diajak cari Mesias. Sampai orang-orang itu datang, kalau Anda baca terus, mereka bilang, kami sekarang percaya bahwa Mesias ada, bukan karena omonganmu saja, tapi kami ketemu langsung. Iya, tapi yang penggeraknya siapa? Yang berteriak siapa? Perempuan yang dipulihkan ini. Jadi saudara-saudara, istilah-istilah yang Yesaya pakai mirip-mirip dengan beberapa data yang kita munculkan, dan masih ada beberapa data senada lainnya yang tidak saya munculkan lagi. Tapi saya percaya jemaat menangkap apa yang saya maksudkan. Nah, menarik saudara-saudara bahwa berkaitan dengan beberapa kelompok orang dengan respon dan tanggapan yang berbeda seputaran keselamatan, sekalipun gratis nih, sekalipun cuma-cuma, sekalipun di dalam Kristen jelas gampang. Tapi tidak semua mengatakan ya untuk sesuatu yang gratis atau cuma-cuma, dan bukan cuma-cuma dan gratis biasa. Cuma-cuma dan gratis yang benar dan pasti. Dalam Yesaya 55 ini di ayat 1 dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ini seruan yang sama seperti Yesus berseru kepada perempuan Samaria di Parigi Yakub, atau kepada bagian-bagian yang lain. Yesus pernah bilang juga dalam Matius 7 ayatnya yang ke-37, di mana Yesus berkata, mengapakah engkau... Yohanes pasal 7:37 maksud saya. Yohanes 7:37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Iya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini maknanya rohani, saudara-saudara. Ya. Teriakan yang sama dalam Yesaya 55 ayat 1 itu dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Tapi saya mulai persoalkan dengan kata ayo, saudara-saudara. Kenapa harus ada kata ayo? Ayo ini saudara-saudara adalah ajakan kepada orang-orang yang sebenarnya berdosa dan pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi mereka merasakan bahwa keselamatan itu tidak penting. Ini kelompok pertama. Keselamatan itu tidak penting, bukan hal terpenting dalam hidup. Maka pengkhotbahnya yaitu Nabi Yesaya harus berteriak ayo. Seputaran ayo ini seruan untuk orang bangkit dari kemalasan, bangkit dari berbagai tipu daya yang mengikat mereka, memperbudak mereka, menjajah mereka, sehingga mereka rasa tidak perlu itu berita keselamatan apa, berkat-berkat rohani apa, tidak perlu. Calvin memberi komentar seputaran kata ayo itu. Calvin bilang begini, perhatikan. Karena begitu besar kemalasan atau kelambanan manusia, sehingga begitu sukar untuk membangunkan mereka. Mereka tidak merasakan kebutuhan mereka sekalipun mereka lapar. Secara rohani mereka ini pasti binasa. Mereka ini butuh penebus. Tapi karena kemalasan, kelambanan, maka tidak bisa tidak. Harus ada teriakan terus menerus dari hamba-hamba Tuhan. Calvin menambahkan seputaran ayo itu. Juga mereka tidak menginginkan makanan yang sangat mereka butuhkan. Dan karena itu sikap acuh tak acuh itu harus disingkirkan oleh teriakan yang keras dan tak henti-hentinya. Makanya tidak gampang jadi pengkhotbah. Kami diwajibkan teriak terus. Sudah teriak minggu lalu, minggu berikut teriak lagi. Sudah teriak bulan lalu, bulan berikut teriak lagi. Karena ada orang yang mesti pakai kata ayo, bangkit. Kau jangan pikir kau hebat, jadi kau tidak butuh itu keselamatan. Makanya di bagian lain Yesaya ini terbiasa berteriak, tapi memang kurang dihargai. Tapi Tuhan bilang tidak ada urusan, mereka mau hargai atau tidak, kau punya urusan. Teriak, jangan tahan-tahan.
Di bagian lain, Yesaya 58 ayat 1, Tuhan bilang sama Yesaya begini, saudara-saudara. Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Teriak, nyaring, jangan tahan-tahan. Makanya ada orang yang tidak butuh keselamatan. Mungkin mereka omong di beberapa saudara, bosan tahan, kau dengar bab tua baterai tiap minggu. Karena mereka tidak ngerti tuntutan kami sebagai hamba Tuhan. Andai kata kalau Tuhan bilang jangan teriak, saya tidak teriak. Teriak di sini bukan harus nada seperti saya, ini karakter saya ya. Pokoknya sampaikan firman. Kalian tahan ya gereja di situ. Beta ngeri mah. Ada beberapa yang dia agak ngeri. Dia nonton film setan di bioskop, dia tidak ngeri. Dia ada yang nonton di bioskop, keluar langsung, beta tobat, beta tobat, beta tobat. Karena siksa kubur. Neraka jahanam. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu kenapa Yesaya bilang, ayo. Yang haus, ayo. Yang lapar, ayo. Kau lapar tapi bilang tidak lapar, kau tipu diri. Kau haus tapi kau bilang tidak haus. Tuhan yang maha tahu bahwa kau haus. Makanya dia utus hambanya, panggil dia. Dia tuh haus tapi sok kuat. Dia tuh lapar tapi sok kuat. Dia tuh berdosa dan pasti masuk neraka tapi sok kuat. Sedangkan aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Aku inginkan pertobatannya. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ini sebenarnya haus, saudara-saudara. Kita ini lapar dalam arti yang rohani. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Memang fenomena seperti yang Yesaya alami itu juga dialami Tuhan Yesus. Dialami oleh Musa juga. Mujizat terjadi begitu banyak. Israel zaman Musa, generasi Musa itu tidak bertobat. Mujizatnya segala macam mujizat. Segala macam mujizat. Laut Kosum terbelah. Sebelum Laut Kosum terbelah di mata biji mereka, Tuhan sudah bikin 10 tulah, itu mujizat semua tuh. Air jadi darah, balalang, segala macam sampai kematian anak sulung. Dan itu cara Tuhan mematahkan dewa-dewa yang ada di Mesir sana. Karena di Mesir sana semua mereka jadikan dewa. Nyamuk juga dewa, lalat juga dewa. Di Sungai Nil ada dewa kehidupan. Allah rubah air jadi darah, langsung yang bilang kehidupan mati semua. Itu Allah sedang pukul pemahaman, pandangan, pusat penyembahan dari kelompok politis itu. Termasuk kematian anak sulung. Karena dianggap anak sulung Firaun tuh anak dewa, itu tuh Tuhan kasih mati. Kasih mati semua. Lu jangan puji-puji lupa anak. Suruh anak takut Tuhan, saya kasih mati nanti. Saudara ada anak, saya ada anak, didik anak takut Tuhan. Jangan kasih makan puji mereka bilang, "Bapak nih lu tanya sah. Lu tanya di gang, tanya, lu bilang sah, Gordon. Bapak nama Mesak, itu nama asli. Nama jalannya Gordon. Jangan Bapak. Bukan Bapak pun anak. Bapak ya Tuhan kasih mati kalau Bapak terlalu sombong. Amin. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus itu. Aduh. Mujizat begitu banyak. Orang tidak bertobat. Sampai Tuhan Yesus juga. Wih, manusia batu betul-betul. Tidak butuh keselamatan. Tidak cukup pakai khotbah, pakai mujizat juga. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Model kayak mereka pun nenek moyang yang generasi Musa. 10 tulah, air kolsum
laut Kolsum terbelah, tiang awan, tiang api, roti turun antero dari sorga. Saudara, aduh, suami mana yang bisa melakukan ini? Hah? Suami mana yang bisa kasih turun nasi kuning dari sorga? Iya kan? Papa sarapan dong, oh gampang. Langsung nasi kuning. Mama mau yang lebih panas, bubur Manado tapi mangkoknya terbalik. Jadi mama mandi bubur. Iya kan? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus kutip keluhan Nabi Yesaya di ayatnya yang ke-38, oleh penulis dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, dan seterusnya. Dan masih ada lagi, rasul-rasul juga sering kutip apa yang Yesaya bilang, bahwa ini orang-orang terlalu keras. Orang percaya itu kalau dia dengar, orang dengar kalau ada yang memberitakan. Orang bisa memberitakan kalau ada yang utus. Tapi setelah orang diutus, kelompok terbagi dua. Yang satu senang, yang satu tolak, saudara-saudara. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 15, firman Allah bilang begini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi soalnya di 16, Paulus kutip apa yang Yesaya keluhkan juga. Dikatakan tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi ada kelambanan, ada kemalasan, dan ada hal-hal lain yang menyebabkan kelompok pertama ini menganggap keselamatan bukan hal yang penting. Tidak penting itu berita selamat. Mengapa saudara-saudara? Mengapa mereka anggap tidak penting? Alasan pertama, karena mereka dikuasai, dijajah oleh hal-hal duniawi. Mereka diikat oleh kemabukan, pesta pora, seks, hobi, uang, dan berbagai kesenangan lainnya. Sehingga tidak butuh Tuhan. Jangankan Tuhan, mati pun mereka tidak pikir. Apalagi omong kiamat, tidak pikir. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengingatkan seputaran hal-hal ini, atau betapa bahayanya hal-hal duniawi ini. Karena akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak butuh Allah. Tidak butuh selamat. Karena hidup senang terus, enak. Makanya dalam Lukas 21 ayat 34 seputaran kiamat Yesus bilang begini, kekasih Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya. Dan saudara, untuk alasan yang ini kelihatannya memang orang yang paling rawan adalah orang kaya ya. Kebanyakan orang kaya sangat sulit rasa butuh selamat. Kebanyakan loh ya, tidak semua. Karena faktanya ada orang kaya seperti Ayub. Kaya tapi merendahkan diri. Kayanya bukan kaya main-main, paling kaya di daerah itu. Tapi Ayub sampai Tuhan bilang tidak ada orang sesale dia. Puji di depan setan, tidak ada sesale dia. Tapi kebanyakan, saya pakai garis bawahi, kebanyakan. Meskipun tidak semua. Orang kaya ini kan punya banyak uang. Dengan uang ini dia bisa apa saja. Mau selingkuh, mau main perempuan. Perempuan model apa? Kok dia harga berapa? Orang punya duit. Kok dia berapa? Untuk urusan 5-10 menit ini dia berapa? Beta punya duit. Tinggal telepon saya. Kok dia juga butuh ama. Kan beta juga di gereja yang kurusan dia juga butuh Dia berapa? Orang punya duit. Sekarang sana ada duit. Lu sana ada duit, lu ada power apa? Orang gereja-gereja aja mainannya duit. Tak usah khotbah pendetanya. Bikin gedung bagus, semua bagus. Teleponnya pendeta-pendeta. Bayar. Pendeta mana yang tidak butuh duit? Bayar. Pasti datang. Orang kaya paling rawan seputaran ini. Ya, punya duit bisa
bikin semua jadi enak, jadi menyenangkan, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan Yesus bilang, agak susah orang beruang itu masuk surga. Markus 10 ayat 23. Tuhan Yesus bilang apa di sana? Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan yang ngomong ya, saya cuma kutip. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saya beri hormat, saya harus puji, saya doakan orang-orang yang kaya, ada duit. Tapi mereka kalau bilang Tuhan, Tuhan begitu loh. Mereka menyadari ini semua dari Tuhan. Saya pernah terpuruk, saya pernah nol, saya pernah rapuh, saya pernah... Tidak ada, hanya Yesus yang terima saya. Dan dia upgrade saya, dia promosi saya. Dia angkat saya dari satu level ke level selanjutnya. Jadi biar sukaya raya pun tetap merendahkan diri. Sukaya raya pun tetap tersungkur. Sudah kaya raya pun tetap buat yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kebanyakan tidak, makanya Yesus omong ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 25, sama-sama baca, 1, 2, 25, 1, 2, 3. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda lihat itu. Berarti benar yang saya bilang, tidak semua. Tapi kebanyakan orang kaya tidak butuh selamat. Tidak butuh firman, tidak butuh pujian dari Allah. Tidak butuh ajakan dari Allah. Mereka lebih suka manusia puji mereka. Makanya manusia yang juga tahu bahwa dia tukang makan puji, dia akan tambah angka lagi. Oh, maka dia hambur. Orang makan puji akan tambah hambur. Karena yang ini angka dia terus. Yesus bilang, celakalah kau yang kaya kalau prinsip hidupmu model begitu. Lukas 6 ayat 24, perhatikan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, Ya. karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya. Rasa punya banyak duit, tidak butuh penghiburan dari keselamatan. Tidak butuh itu seruan seperti Yesaya serukan. Hai orang yang haus, mari minum. No. Saya punya cara pemuasan dahaga sendiri. Yaitu duniawi, seks, pacaran, hobi, selingkuh, gila, mengong, iblis. Itu saya mau. Lupu ajakan tuh gak ngefek. Itu ajakan menghasilkan duit tidak. Itu teriakan bilang ayo. Yang haus datang minum. Kalau ikut itu untung apa? Kalau yang ini enak. Saudara-saudara. Orang kaya rawan dalam hal ini. Alasan lain kenapa orang menolak atau merasa saya tidak butuh keselamatan itu. Alasan yang berikut adalah karena terlalu fokus pada penderitaan lahiriah ya. Terlalu fokus pada problem-problem jasmani, keuangan, kesehatan. Pokoknya dia susah lah secara ekonomi. Dan kelompok ini yang paling rawan orang miskin. Tidak semua miskin, tapi orang miskin paling rawan. Bikin apa cari Tuhan, kita juga ada masalah. Kooperasi juga kejar. Di Amerika, saya baru tahu kenapa hari-hari ibadah tuh banyak orang di gereja. Dan banyak juga di gereja tertentu tuh orang-orang yang masuk Amerika ilegal. Bermasalah secara hukum. Mereka dikejar-kejar. Tapi ada aturan. Tidak boleh tangkap orang di gereja. Makanya gereja penuh. Saya kok ramai sekali di sini. Ilegal. Kan bukan kayak di Indonesia, gereja pun diserobot, suruh tutup. Di Amerika, biar gereja 4 orang, pokoknya gereja polisi tidak ganggu. Maka gereja adalah tempat pelarian yang terbaik. Andai kata hukum itu berlaku di sini, saya yakin pendeta tidak susah menginjil. Bikin aja ibadah banyak-banyak.
Yang datang paling banyak tuh target koperasi semua. Bapak Ibu jemaat. Jadi ada orang tuh yang seperti itu kekasih Tuhan ya. Dia rasa tidak butuh selamat karena masalah terlalu banyak. Tapi saya bilang itu kebanyakan, tidak semua. Faktanya kan ada orang miskin seperti di Makedonia. Amin. Miskin luar biasa, tapi tetap cari Tuhan. Tetap melayani Allah. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Makanya 2 Korintus 8 itu ayat 1 firman Allah bilang begini, saudara-saudara. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bagaimana kondisi ekonomi mereka? 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Bayangkan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Sangat miskin. Ada orang miskin di sini? Mungkin Anda miskin tapi tidak sangat kayak dia. Kalau Alkitab pakai sangat, itu fakta. Sangat miskin. Namun, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mau bantu orang dan seterusnya. Dan itu penyebabnya ada di ayat 5. Ayat 5 bilang apa? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian, oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya omong ini fakta, saya lihat beberapa kerabat kami, aduh susah, miskin. Tidak pernah ke gereja. Tidak ada gairah cari Tuhan, karena mesti pikir pinjam di mana, utang di mana, bla bla bla. Tidak ada waktu cari Tuhan. Kelompok lain yang merasa bahwa keselamatan itu tidak perlu, tidak butuh. Adalah orang yang merasa diri kuat, masih sehat. Dia hitung-hitung umur, lia akte, lia kalender. Lia akte, lia kalender. Waduh, masih muda nih. Dan orang muda paling rawan di sini. Dia anggap buat apa buru-buru bertobat. Masih muda, masih lama. Hei orang muda. Kau tidak lihat ya orang muda mati banyak sekarang. Macam-macam. Tidak ada istilah bilang, kau masih muda jadi kamu meninggal lebih lama. Mana ada. Saya pernah ketemu omanya sakit berat, cucunya mati duluan. Padahal cucu tidak sakit apa-apa. Oma sudah napas satu-satu sampai oma minta pendeta-pendeta datang bilang, cabutlah. Tidak tercabut. Maksudnya doa penyerahan. Minta cabut, oma pun napas. Oma sampai sudah bilang, cabut. Cabut sendiri. Tidak mati-mati. Upu mati, upu belasan tahun, ada 8 tahun, meninggal. Jadi, kelompok pertama seperti itu ya, rasa keselamatan itu tidak penting. Karena alasan-alasan tadi. Separuh karena pengaruh duniawi, separuh karena terlalu susah, terlalu menderita, separuh juga karena merasa masih kuat, masih muda. Yang berikut adalah orang-orang yang dia butuh selamat, dia butuh, tapi dia mau pakai usaha sendiri dan dia yakin dia bisa selamat dengan usahanya. Makanya kalau saudara lihat ayatnya yang kedua dari Yesaya 55 itu, firman Allah berkata, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ini maknanya rohani ya. Banyak orang pakai ini ayat tegur orang isap rokok. Itu out of context ya. Kalau rokok ada di ayat, tapi ini kurang cocok. Ini karena maknanya rohani. Saya lama di persekutuan doa, jadi dulu saya juga pakai ini ayat tegur orang. Tapi setelah belajar, oh ternyata ayat itu tidak berbicara itu. Karena bukan roti. Jadi rokok kan bukan roti. Padahal ini ayat sedang bermaksud mereka beli sesuatu, tujuannya mau kenyang, tapi tidak pakai roti. Dikaitkan dengan Yesus punya klaim bahwa dia roti hidup. Jadi ada orang yang mengenyangkan diri, berusaha pakai uang. Uang di sini bicara tentang apa? Usaha manusia. Makanya Calvin memberi komentar sebagai berikut. Mereka bisa saja berhayal atau mengira
bahwa mereka kenyang pada waktu mereka membengkak atau menggelembung atau dipenuhi kesombongan karena keyakinan yang sia-sia. Terus masih ada lagi satu, Calvin. Tetapi mereka seperti orang yang karena dipenuhi oleh angin atau kembung tidak merasa lapar. Tetapi jauh lebih baik bagi mereka untuk ditekan secara berat oleh rasa lapar dan haus, supaya itu bisa memimpin mereka untuk berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Butuh selamat, tetapi selamat plus. Jadi ada ajaran seperti itu ya. Selamat itu Tuhan plus saya. Ada lagi, pokoknya hanya saya. Saya harus selamat dengan usaha saya. Ada lagi yang masuk di dalam gereja, katanya tidak cukup. Hanya percaya Yesus. Misalnya di zaman Paulus, percaya Yesus tapi harus sunat. Kalau tidak sunat, tidak selamat. Makanya Paulus marah besar kepada jemaat di Galatia. Paulus bilang, kamu bisa dengar orang yang bawa Injil lain. Kalau kau masih mau disunat, dan sunat itu sebagai syarat keselamatan, engkau lepas dari Kristus. Ya, sunat alasan kesehatan tidak ada masalah. Sunat alasan selamat, dosa besar. Perhatikan Galatia pasal 5 mulai ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 4, sama-sama, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kelompok ketiga adalah kelompok yang butuh selamat, tapi tidak tahu caranya bagaimana, karena merasa terlalu lemah, terlalu kotor, terlalu rusak, jadi dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi puji Tuhan, dari pembacaan kita di Yesaya pasal 55 ayat 1-7, selain menginformasikan 3 kelompok dengan respon yang berbeda terhadap keselamatan itu, di dalam data itu juga diinformasikan 2 cara untuk mendapatkan keselamatan. Cara yang pertama, ya poin kedua adalah 2 cara untuk mendapatkan keselamatan. Cara yang pertama adalah dengan uang pembayaran. Seperti ayat 2 itu. Dari Yesaya 55. Ayat 2 bagian A. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Sekali lagi ayat ini berbicara tentang orang mau selamat karena usahanya. John Calvin memberikan komentar seputaran ayat ini. Dia berkata, dengan kata uang, ia menunjuk pada semua kerajinan, tindakan belajar, atau jerih payah manusia. Saudara, tidak mungkin orang selamat dengan usaha sendiri. Itu seperti mau mengarungi lautan Atlantik pakai perahu kertas. Ini saya kutip dari komentar seorang hamba Tuhan bernama Sandelin Jones. Jones mengatakan begini, saudara-saudara. Kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke sorga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Kristen tawarkan gampang, percaya Yesus saja. Di luar Kristen yang tidak. Selamat tergantung kita. Ada yang bilang Tuhan, tapi kita harus bantu Tuhan. Kristen tidak, kau terima gratis. Ini yang membedakan Kristen dengan agama manapun. Ini yang membedakan Kristen dengan sekte manapun. Keselamatan dalam Kristen tidak seperti yang ini. Sebab kalau ada orang bisa selamat dengan perbuatan baik, itu aneh bin ajaib, itu mustahil. Itu sangat mustahil, saudara-saudara. Beberapa ayat, Efesus pasal 2, ayat 8 dan ayat 9. Sama-sama baca. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang tulis ini siapa? Paulus. Dia pemalas atau rajin.
Dia pelayan yang semangat atau tidur-tiduran. Dia sangat rajin, dia sangat semangat. Bahkan dia bilang, kalian semua kalau mau uji pelayanan dengan saya, tidak ada yang dapat saya. Dalam 2 Korintus pasal 11 mulai ayat 23. Saudara lihat ayat-ayat ini. Paulus bilang apa? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 jemaat 23. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tapi dia bilang apa? Aku tidak selamat karena jerih payahku. Ini capek tidak? Ini mengerikan tidak? Sangat mengerikan. Tapi dia bilang tidak boleh ada yang memegahkan diri dalam urusan selamat. Dengan berkata, aku pendeta paling capek, aku pelayan paling berkontribusi. Tutup mulutmu. Jadi kita tidak ada kontribusi, kita menabur ini. Kristen sudah ajar, ini bentuk syukur kita. Amin. Ini bentuk terima kasih kita. Saya dengar curahan beberapa jemaat, dia karena ingat kebaikan orang. Dia bilang itu orang tuh tolong saya pas saya susah. Makanya kalau itu orang ada apa-apa, dia langsung cepat buat yang terbaik untuk orang ini. Hanya gara-gara waktu dia terpuruk orang lain tinggalkan dia. Hanya ini satu yang ada. Maka saya harus baik dengan dia. Sebaik apapun orang yang pernah engkau temui, tidak ada orang sebaik Tuhan Yesus. Tidak ada. Makanya Paulus buat ini sebagai bentuk terima kasih saja. Soal paling keras, Petrus, Yakobus, Yohanes tidak ada yang level dengan Paulus. Makanya ketika dia bahas Petrus, Yohanes apa semua dalam 1 Korintus 15 ayat 10, dia bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua ini yang mana? Saudara lihat ayat-ayat sebelumnya. Itu dia sebut semua rasul. Aku lebih keras dari mereka semua. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tapi dia bilang selamat karena anugerah. Makanya kalau ada orang bilang, aduh mau selamat pakai usaha sendiri. Itu ajaran sesat yang paling menyesatkan. Bapak reformator, sang reformator, Bapak reformasi, Martin Luther. Martin Luther pernah bilang begini. Ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat, yang merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia, adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang maha suci. Makanya silakan cek selain Kristen di mana yang selamat cuma anugerah, tidak ada. Semua harus tambah-tambah dulu, tambah doa orang kudus lah, tambah ini, tambah itu, tambah berkorban, tambah baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan orang. Baptisan itu ketaatan. Jenis perbuatan. Coba cek. Hanya dalam Kristen yang sejati yang mengatakan selamat anugerah. Penjahat di sebelah Yesus itu tidak pelayanan apa-apa. Dan banyak orang sepakat bahkan dia tidak baptis apa-apa. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin Bapak Ibu. Jadi selamat itu anugerah. Makanya kalau ada orang bilang harus pakai ini, pakai itu. Hati-hati dengan ajaran sesat. Si Martin Luther itu sesat.
Dan pengajar sesat itu sudah banyak, saudara-saudara. Saudara hati-hati ya. Kerjasama ini itu cek baik-baik itu sesat atau tidak. Saudara harus bedakan mana iman, mana sosial, itu harus beda. Kita, beberapa di antara kita, termasuk saya bisa kecolongan. Maka kita waspada. Karena ada ayat yang keras seputaran itu. 2 Yohanes pasal 1 mulai ayat 7. Ayat 7 bilang apa? Jemaat baca 1, 2, 3. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Intinya Yesus datang sebagai manusia itu untuk mati di Golgota, bayar dosa kita ya. Tapi penyesat ini tidak mau. Hati-hati. 8 saya baca, waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 9 jemaat, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Tidak. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahnya. Dan janganlah kamu beri salam kepadanya, apalagi sampai kopi siap kue solo. Jangan, bukan saudara pelit. Tuhan yang suruh. Ingat memberi ada aturan, bukan lu hambur sembarang, kasih babi dong lu kasih. Ada aturan. Asal orang asal bilang agak baik, sedikit senyum, baju rapi. Salam bersalam bukan tondo biasa, tondo salam. Saudara langsung buka pintu, kopi mati pun. Nona suka minum air kelapa? Iya. Lu naik dong, salam tinggi bapak, lu naik cepat. Baik tapi baik salah sasaran. Tidak ada yang larang tidak baik dengan orang. Kita disuruh memberi kok. Tapi cek dulu. Lihat Alkitab itu menyeluruh sekali lagi ya. Sebab kalau saudara terima dia 12 sama-sama. 11. 1, 2, 3. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Tuhan yang bilang. Jadi Bapak Ibu jemaat, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bisa selamat dengan Tuhan, saya bantu Tuhan sedikit, tidak ada. 2. Cara keselamatan yang Tuhan beri adalah dengan cuma-cuma, gratis. Tidak bayar apa-apa. Dan ini jelas merupakan prinsip kekristenan. Makanya dalam Yesaya 55 ayat 1 itu dia bilang apa di sana? Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang. Kau tidak mampu. Uang tadi Yesaya bilang apa? Itu usaha. Engkau yang tahu bahwa usaha tidak bisa menyelamatkan engkau. Ya, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ada orang mau selamat tapi pakai bayar. Kita tidak bayar. Dan itu hanya ada pada Yesus. Hanya ada pada Yesus. Kenapa kita bisa selamat saudara-saudara? Dengan gratis atau cuma-cuma. Ingat sebelum ada Yesaya 55 ini. Ada Yesaya 53. Yesaya 53 itu bicara tentang apa? Bicara tentang Kristus. Yesaya 53 mulai ayat 4. Jemaat baca 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak usah bayar. Yesaya 55 itu ada karena sudah ada Yesaya 53. Cuma-cuma. Yesaya 53 adalah berita tentang pengorbanan Kristus. Seorang pendeta menginjil seorang pekerja tambang. Pendeta itu menginjil, suruh terima Yesus, pasti selamat. Pekerja itu tolak. Masa selamat segampang itu? Iya selamat. Saya tidak mau. Pendeta itu tanya, Bapak kerja di mana? Saya kerja di tambang.
Wah, pasti susah sekali ya Pak, tambang sampai di bawah berapa kedalaman. Oh, tidak susah. Perusahaan kami sudah siap lift. Jadi untuk turun ke bawah naik kembali ada lift, tidak susah. Langsung itu pendeta bilang, sama Pak. Bapak juga tidak akan susah. Karena Yesus sudah turun dari sorga. Sudah ambil alih semua untuk bawa Bapak naik ke sorga. Kalau Bapak bisa percaya pada perusahaan Bapak yang mempermudah Bapak kerja tambang bisa turun naik pakai lift. Yesus sudah melakukannya. Pekerja tambang itu bertobat. Dan memang itu yang Yesus lakukan bagi kita. Amin. Semua orang telah berdosa seturut Roma 3 ayat 23. Firman Allah berkata di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 2:4. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Tidak ada bayar apa-apa. Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu jemaat, kita semua disuruh berbuat baik, berkontribusi. Sekali lagi, itu karena kita sudah selamat. Harga kita telah lunas dibayar. Seorang hamba Tuhan lain, dia berkata bilang begini, tunjukkan komentar dari Donald Lester, dia mengatakan, kita diselamatkan oleh seseorang yang melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita semua ini, kalau mau digambarkan, seperti orang yang jatuh ke sumur 20 meter dan tidak tahu mau naik bagaimana. Lalu ada satu pribadi yang datang angkat kita keluar dari sumur itu. Kira-kira begitu. Kita diselamatkan karena ada yang tolong kita. Makanya ayat penutup 1 Korintus 6 ayat 20 untuk hari ini berkata 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.